Haleluya, puji Tuhan, shalom semuanya dimanapun Anda berada. PDL Roy, apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari datang bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketahuilah bahwa esensi dari sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Mari datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarkanlah suasana sorgawi turun atas tempat ini, atas umat-Mu. Semua kami penuh dengan sukacita untuk boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Mari dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Oh yeah. Kamu say adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Come on. Engkau Tuhan yang perkasa, oh, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Oh, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on say. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, katakan Dia mulia. Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sama-sama tepuk tangan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Ada yang lebih lagi. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau
Sama-sama dengan aku katakan amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Emas, perak, dan permata, apapun kekayaan yang kita miliki, tidak pernah bisa diperbandingkan dengan kasih Yesus. Kasihnya ajaib, kasihnya mulia, kasihnya luar biasa atas hidup kita. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala anugerah-Mu yang ajaib itu dalam hidup kami? Hanya dengan nyanyian pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau bilang syukur Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kasih yang Tuhan Yesus curahkan bagi kita semuanya adalah kasih yang bernilai kekal, kasih yang abadi. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tiada emas perak yang bisa membawa aku pergi jauh darimu. Tiada satu orang pun sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan. Panggil nama Yesus. Oh, Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Semua kepentingan untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Lebih dari kemasyuran ku cari Kau Tuhan. Buka kedua tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Thank you Lord Jesus. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Sorai tepuk tangan kemuliaan
bagi Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah. Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, sembah Dia. Arahkan hatimu sembah. Mari fokus sama Tuhan, biar kita terkonek dengan surga. Hadiratnya adalah surga bagi hidup kita. Hadiratnya adalah tempat pelarian kita. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, bahkan ada kesembuhan dalam hidup kita. Engkau yang percaya katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata bagi kita, bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Setiap hari kita boleh mengalami, boleh menikmati kasih-Nya yang mengalir. Kalau engkau ada di detik ini, itu karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan juga karena kita kaya. Semua adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasannya untuk kita tidak datang mengucap syukur, mengangkat tangan kita menyembah Dia. Biarkanlah setiap penyembahan yang naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sebagai tanda syukur kita untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, miracle every day. Ada mujizat setiap hari bagi setiap anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ada di rumah juga katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Bagi nama Yesus, oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
hidupku. Sekali lagi katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari setiap kita yang percaya panggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagi. Sebut nama Yesus. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, amin. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, I love you Lord. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, amin. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Yes, Lord. Tidak ada yang lain selain Tuhan dalam hidup kami. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami. Kami bangga, berbahagia, bersyukur, beruntung kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak bedang orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus Tuhan berkarya sebebas-bebasnya. Umat-Mu membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi ya. Semua ini kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah win over problems ya. Artinya menang atas masalah ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan Yosua 1 ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah win over problems, yaitu menang atas masalah. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 9, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini.
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Israel, orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema kita pada sore hari ini adalah win over problems ya. Kenapa? Sebab kita lihat artinya menang atas masalah. Karena kita lihat simak keadaan seperti ini. Banyak masalah-masalah mulai muncul, mulai timbul. Dengan adanya pandemi ya. Belum lagi ekonomi yang semakin merosot keadaan zaman seperti ini ya. Ke negara kita seperti ini. Apalagi di mana-mana ada banyak bencana alam. Ya, itu sebabnya banyak orang mulai putus asa, mulai menyerah. Bahkan tidak sedikit yang imannya mulai goyah. Itu sebenarnya Tuhan memberikan saya tema ya, bahwa bagaimana kita bisa menang atas masalah. Bapak Ibu tadi dikatakan ya, bahwa ketika Musa itu mati, maka apa yang terjadi? Dikatakan yang bangsa Israel itu dia menangisi Musa itu selama 30 hari 30 malam. Dan kalau ada orang yang paling sedih pada saat itu pasti adalah Yosua. Kenapa? Sebab bagi Yosua, Musa bukan hanya menjadi pemimpin baginya, tapi bagi Yosua, Musa itu adalah menjadi bapak dan menjadi sahabat bagi dia, yang mengangkat dia dari seorang orang biasa menjadi seorang panglima perang, dan juga yang memberikan dia kekuatan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Artinya bagi Yosua, Musa itu adalah segala-galanya bagi dia. Dan kalau ada orang yang paling sedih pada saat itu pasti adalah Yosua. Ya, nah kita lihat. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Yosua pada saat itu. Tuhan berbicara kepada Yosua dan berkata, Yosua, jangan kau larut dalam kesedihan, kau bangkit dan pimpin bangsa Israel. Bapak Ibu catat baik-baik, dengar baik-baik. Pengalaman kesedihan seringkali membuat kita larut di dalamnya. Pengalaman kesedihan seringkali membuat kita tidak bisa bangkit, lalu menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang tidak layak kita lakukan. Pengalaman kesedihan seringkali membuat kita tidak berani melakukan sesuatu dan tidak jarang menghancurkan hidup kita. Tapi kita lihat, Yosua akhirnya dia bisa menang atas semua itu. Artinya Yosua bisa menang atas masalah, win over the problems. Ya. Lalu apa yang Yosua lakukan sehingga dia bisa menang atas masalah? Ada 3 hal ya yang kita mau pelajari, hanya 2. Nanti minggu depan tambah satunya. Ya, jadi ada 2 part ya, 2 bagian. Yang pertama dua bagian saat ini ya. Yang pertama, bagaimana Yosua bisa menang over problem, bagaimana dia bisa menang? Yang pertama, Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki pandangan ke depan. Ya, yang pertama Yosua bisa menang karena Tuhan mengajari dia untuk memiliki pandangan ke depan. Dengar baik Bapak Ibu. Pengalaman kesedihan seringkali membuat manusia itu tertekan, stres, depresi, tidak bisa berkarya, mudah marah, kecewa, lalu melakukan tindakan-tindakan emosional sehingga terjadi persoalan-persoalan dengan hidup kita sangat bergantung dengan masa lalu kita. Sekali lagi, saya perlu beritahu, ya pengalaman kesedihan seringkali membuat manusia itu tertekan, ya, lalu stres, depresi, tidak bisa berkarya, mudah marah, kecewa, lalu melakukan tindakan-tindakan emosional sehingga persoalan-persoalan dengan hidup kita amat sangat tergantung, kita bergantung sangat dengan masa lalu kita. Paulus berkata, ya, apa yang dulu kuanggap sebagai satu kebanggaan, sekarang kuanggap sebagai sampah dalam pengirianku kepada Yesus. Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mulai mengarahkan diri apa yang ada di depanku. Apa yang terjadi dengan istri Lot ketika dia menoleh ke belakang? Ya, dia menjadi tiang garam. Seringkali kita juga masih suka menoleh ke belakang dengan pengalaman-pengalaman yang sudah lewat.
Ya, sering kali kita berkata, bagaimana aku bisa maju? Bagaimana aku bisa dipakai Tuhan? Bagaimana aku bisa hidup sungguh-sungguh sedang pengalaman laluku terlalu buruk? Sering kali kita berkata, bagaimana aku bisa sukses? Bagaimana aku bisa berhasil? Sedangkan aku ini hanya berasal dari keluarga yang miskin, aku hanya berasal dari keluarga yang broken home. Aku banyak melalui perkara-perkara yang sulit dalam hidupku. Sering kali kita hanya masih berputar-putar dengan pengalaman-pengalaman lalu kita. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, saya mau beritahu bahwa ya, dengar baik, di dalam dunia ini sebenarnya hanya ada 3 hari. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Di dalam dunia ini sebenarnya hanya ada 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah hari yang sesuatu yang tidak harus kita tidak pikirkan lagi. Hari kemarin adalah sesuatu atau hari yang tidak perlu kita sesalkan lagi, tidak perlu kita tangisi. Kenapa? Karena bukankah itu sesuatu yang sudah lewat, bukankah itu sesuatu yang sudah berlalu. Amin. Tapi ada banyak orang hidup di hari ini dengan air mata di hari kemarin. Ada banyak orang hidup di hari ini dengan penuh dengan kedendaman di hari kemarin. Itu sebabnya rumah tangga mereka tidak pernah bahagia. Kenapa? Ya, sebab mereka berkata, ya memang suamiku sudah bertobat, ya, apalagi dia memang sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi aku tidak pernah bisa melupakan pengalaman itu. Aku tidak bisa pernah melupakan apa yang dia pernah buat kepada saya. Saudara dengar baik, apa yang terjadi kemarin itu sudah berlalu, sudah lewat. Dan untuk itu Tuhan berkata, untuk itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah mengerjakan segala sesuatu itu secara kebetulan. Tapi Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Ada orang yang menyesali pernikahannya, lalu berkata, ya saya menyesal menikah dengan suami saya. Kalau saya menyesal dengan menikah dengan suami saya. Kalau saya menikah dulu, seandainya saya menikah dengan kekasih saya yang pertama yang seperti Tomingse itu tadi, ya, atau saya menikah dengan kekasih hidup saya yang dulu yang seperti George Louis Fernando, Louis Gustavo dan macam-macam Louis yang di telenovela, asal jangan Heskia Louis, ya, di menantu saya. Ya, saya tidak bisa, hidup saya tidak seperti ini, hidup saya tidak menderita seperti ini. Saudara, ada banyak rumah tangga yang tidak bahagia. Kenapa? Karena masih ingat yang lalu-lalu. Ya, banyak rumah tangga yang tidak baik karena masih ingat yang kemarin-kemarin. Saya beritahu, hari kemarin itu ada sesuatu yang sudah berlalu. Hari kemarin itu sudah lewat. Untuk itu tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita sesalkan, tidak perlu kita tangisi. Dan saya beritahu, catat baik-baik, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Hari ini adalah hari di mana kita hidup. Dan untuk itu Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan untuk itu Tuhan juga berjanji bahwa pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi kenapa? Pencobaan itu menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Kenapa pencobaan itu menjadi berat bagi saudara dan saya? Kenapa? Karena persoalan 8 tahun kita tumpuk di 1 hari. Kenapa pencobaan itu menjadi begitu berat? Karena persoalan 8 tahun kita tumpuk di 1 hari. Ya, persoalan 4 tahun yang lalu dan persoalan 4 tahun akan datang, kita tumpuk jadi satu, lalu kita buatkan satu tempat kekhawatiran di dalam pikiran kita, sehingga apa terjadi? Sehingga tidak sedikit orang akhirnya menjadi stres, tidak sedikit orang akhirnya menjadi stroke, ya, tidak sedikit orang menjadi strip, ya, stop, selesai. Saudara nggak baik, itu sebabnya kini saatnya saudara harus bangkit. Saatnya saudara bangkit. Ya, bukan saja saudara berada dalam lembah, ya, pengalaman yang menyedihkan lagi. Saudara harus bangkit. Katakan yang lalu sudahlah berlalu. Amin. Amin. Katakan yang lalu sudah berlalu. Saya tahu manusia mereka-reka yang jahat, tapi Allah selalu mereka-reka kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi hiduplah untuk hari ini. Hari esok adalah hari atau sesuatu yang tidak pernah kita raih. Sekali lagi, hari esok adalah hari atau sesuatu yang tidak pernah kita raih. Kenapa? Karena ketika saudara masuk dalam sebuah rumah atau satu rumah makan atau saudara masuk dalam satu restoran, di situ ada tulisan, ya, hari ini bayar, besok boleh gratis. Ya, ketika saudara masuk dalam satu restoran atau rumah makan, situ ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis, boleh. Tapi saya beritahu, jangan saudara pernah bermimpi saudara akan bisa makan gratis. Jangan saudara pernah berharap saudara akan bisa makan cuma-cuma, makan gratis. Kenapa? Karena ketika saudara datang pada hari besok menjadi hari ini lagi. Intinya sederhana, hari esok tidak pernah kita raih. Lalu kalau hari esok tidak pernah kita raih, lalu kenapa kita harus khawatir dengan hari esok? Ada banyak orang karena kekhawatirannya hari esoknya. Ya, ada banyak orang karena kekhawatiran hari esoknya lalu mulai datang kepada dukun, orang pintar, Hong Sui. Lalu mau tanya, ya, mulai tanya ramalan-ramalannya. Oh, apa? Hong Sui apa itu namanya? Sionya apa? Oh, bebek. Bintangnya apa? Bintang 7. Lalu mulai tanya ramalan-ramalan nasibnya.
Saya beritahu dengan baik, catat baik-baik. Ya, dengar baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, dengar baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, hari esok kita secerah dengan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, catat baik-baik. Ya, hari esok saudara dan saya sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, hari esok kita secerah dengan janji-janji Allah. Sejauh Allah masih berjanji, Dia menyertai kita, kita masih pasti hidup dalam berkat dan kemenangan dalam Tuhan. Ya, amin. Hari esok kita sebagai anak Tuhan, sebagai hari esok sebagai saudara sebagai umat Tuhan, hari esok saudara itu secerah dengan janji-janji Tuhan. Sejauh Tuhan masih berjanji kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, maka saudara dan saya pasti hidup dalam berkat kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara berkata, ya memang Pak, tapi kan di mana-mana banyak gejolak ekonomi, apalagi pandemi seperti ini Pak. Di mana-mana banyak gejolak politik Pak, di mana-mana banyak kompetisi Pak. Sedangkan saya hanya lulus SMA saja, itu bukan masalahnya. Itu bukan persoalannya. Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihakku siapa lawanku? Wahyu 3 ayat 7, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, siapa bisa tutup? Amin. Amin. Ya, itu sebenarnya saya beritahu. Ya, kenapa Yosua bisa menang? Ya, kenapa Yosua bisa menang atas semua itu? Karena yang pertama, Tuhan mengajari Yosua untuk melupakan yang lalu-lalu. Yosua bisa menang, ya, karena Tuhan mengajari dia untuk memiliki pandangan ke depan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas problem? Bagaimana Yosua bisa mengalahkan semuanya itu? Bagaimana Yosua bisa menang? Kita lihat yang kedua, Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang berdasarkan dengan janji-janji Tuhan. Ya, yang kedua Tuhan mengajari Yosua untuk hidup memiliki dasar pada janji-janji Tuhan. Ayat 6, Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, yang kedua, ya, bagaimana Yosua bisa menang? Ya, yang kedua Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang didasari oleh janjinya Tuhan. Ya, tadi kita lihat Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang didasari oleh janjinya Tuhan. Dikatakan engkau akan memimpin, engkau akan menjadi pemimpin, ya, engkau akan naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Tapi ada dua syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama kita lihat ayat 7. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bagaimana engkau menjadi pemimpin? Bagaimana engkau menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun? Diberkati luar biasa. Ya, yang pertama dikatakan dikatakan tadi bahwa Tuhan itu mengajari untuk Yosua itu memiliki bersandarkan hidup pada janji Tuhan. Saudara, kenapa manusia itu kecewa? Ya, kenapa manusia itu kecewa? Sebab kita berpikir segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, apa yang terjadi? Ya, kita mulai berontak, kita mulai marah. Saudara ingat, yang bisa menolong kita hanya kalau kita memiliki hidup yang berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Yang bisa menolong saudara dan saya hanya kalau saudara dan saya yang memiliki hidup yang didasari oleh janji-janji Tuhan. Amin. Kenapa? Sebab janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu ya tidak pernah berubah. Keadaan dunia ini boleh berubah. Biar ada pandemi, ya ada pandemi. Keadaan dunia boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah sekalipun ada pandemi. Amin. Amin. Keadaan saudara boleh semakin buruk, ya. Sakit penyakit saudara boleh semakin parah, tapi dengar janji Tuhan berkata, oleh bilir-bilir Tuhan Yesus, kamu yang percaya pasti disembuhkan. Amin. Keadaan saudara boleh semakin buruk, penyakit saudara boleh semakin parah, tapi dengar baik, janji Tuhan berkata, oleh bilir-bilir Tuhan Yesus, kamu yang percaya disembuhkan. Dan catat baik-baik, ya, dengar baik-baik. Rahasia kesembuhan itu bukan pada obat, tapi rahasia kesembuhan itu hanya pada janji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, catat baik-baik, ya. Rahasia kesembuhan itu bukan pada obat. Ya, rahasia kesembuhan itu hanya pada janji Tuhan, dan saya alami. Saya 30 tahun lebih, ya, kurang lebih 30 tahun. Saya pegang janji Tuhan. Selama 30 tahun saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum obat. Amin. Saya hanya pegang janji Tuhan. Amin. Kenapa? Sebab janji Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Allah yang penuh kekuasaan. Amin. Janji Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Saya pegang janji Tuhan itu selama 30 tahun sampai saat ini. Saya tidak pernah minum obat, tidak ke dokter. Amin. Ya, janji Tuhan itu penuh kuasa. Mungkin saudara berkata, ya Pak, bagaimana Pak? Ini saya sudah berdoa, tapi kenapa kok suami saya kok semakin buruk Pak? Semakin tidak bertobat Pak? Ingat, firman Tuhan berkata, janji Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang bertobat, semua keluarga akan diselamatkan. Dan itu pasti. Kenapa? Sebab janji Tuhan adalah ya dan Amin. amin. Dan janji Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi selalu berhasil apa yang disuruhkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Satu orang bertobat seluruh keluarga diselamatkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kenapa? Itu pasti kenapa? Sebab janji Tuhan itu ada luar biasa. Janji Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Amin. Amin. Ya, amin. Kita lihat di ayat 3. Luar biasa ya. Yosua 1 ayat 3. Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, dengar baik ya. Kalau kita perhatikan ayat tadi itu, ya, di mana dikatakan bahwa janji Tuhan itu menggerakkan kita untuk bergerak. Janji Tuhan itu menggerakkan kita, menggerakkan saudara dan saya untuk bertindak, untuk melangkah. Janji Tuhan tidak membuat saudara hanya santai-santai, ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk saja, tidak pernah berdoa, tidak pernah bergumul, lalu berkata, Tuhan, kapan kau bela saya Tuhan? Ya, janji Tuhan tidak membuat saudara hanya ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk, tidak pernah berdoa, tidak pernah bergumul, lalu berkata, Tuhan, kapan engkau sembuhkan saya, kapan kau berkati saya? Bukan seperti itu. Tapi ayat ini berkata, setiap tempat yang kau injak, itu menjadi milikmu. Ya, setiap tempat, setiap daerah yang kau rebut itu menjadi daerahmu. Artinya, dengar baik, catat baik-baik. Ya, walaupun janji itu sudah diberikan, tapi jika Yosua tidak melangkah, tidak bergerak, hanya tanah 1 kali 2 meter saja yang dia dapat, yang cukup untuk kuburannya saja. Ya, artinya walaupun ya janji itu sudah diberikan, tapi jika saja Yosua tidak melangkah, tidak bertindak, tidak bergerak, maka hanya tanah 1 kali 2 meter saja yang dia dapat, dia peroleh, yang cukup untuk kuburannya saja. Tidak ada sesuatu yang besar dia bisa dapatkan, tidak ada sesuatu yang besar yang dia bisa raih. Artinya Yosua dia harus bergerak, dia harus berlangkah, dia harus bertindak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Amin. 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 Yang kedua, ya, bagaimana ya kita bisa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, kita menjadi pemimpin. Yang kedua, ya, kita lihat di ayat 4. Yosua 1 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wah, luar biasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa, syarat yang kedua bagaimana supaya kita menjadi kepala bukan ekor, bukan turun, diberkati Tuhan luar biasa. Yang pertama, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, ya, kita harus hidup sungguh-sungguh, bukan hanya memiliki dasar pada janji Tuhan, tapi kita harus hidup sungguh-sungguh bersandar pada janji Tuhan. Amin, ya, supaya kita bisa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ingat, dengar baik, kita bukan hanya memiliki hidup yang berdasarkan pada janji Tuhan saja, bukan, tapi kita harus hidup sungguh bersandar, melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Kenapa? Sebab janji Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, kenapa sampai kita harus bersandar kepada firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu tidak pernah batal. Ya, firman Tuhan berkata, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oh, luar biasa janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan luar biasa.
Ya, Tuhan firman Tuhan berkata lebih gampang, lebih mudah langit dan buminya lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Satu titik hukum Taurat itu batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan itu tidak pernah batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan untuk itu Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, setiap firman Tuhan dan setiap janji yang keluar dari mulutnya itu kebenaran, bukan bohong. Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, jadi berkati Tuhan luar biasa. Ya, kita harus hidup bukan hanya saja memiliki dasar berdasarkan pada janji-janji Tuhan, tapi kita harus melangkah, harus hidup sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Ya, dikatakan lebih gampang, lebih mudah. Ya, langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan itu tidak pernah batal. Sampai titik komanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Artinya itu adalah satu kebenaran, bukan bohong. Dan apa bukan hanya satu kebenaran, tapi dikatakan tidak bisa apa tadi? Ayat Yesaya 45 ayat 23, tidak bisa apa tadi? Tidak dapat ditarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali. Setiap janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu Tuhan tidak bisa tarik kembali, tidak bisa. Saya beritahu, dengar baik. Semua perkara Allah bisa buat. Semua hal Allah bisa lakukan. Tapi ada satu perkara yang Allah tidak bisa buat. Ada satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Apa itu? Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Semua perkara Allah bisa buat. Semua hal Allah bisa lakukan, tapi satu perkara yang Allah tidak bisa lakukan, satu hal yang Allah tidak bisa buat, Allah tidak bisa mengubah dan tidak bisa melanggar janjinya. Amin. Amin. Bahkan bukan saja, saya katakan bahwa janji Tuhan itu dahsyat luar biasa, firman Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kenapa? Roma 4:17, ya, janji Tuhan, firman Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Roma 4:17. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan, janji Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Orang mati aja dihidupkan. Amin. Amin. Ya. Nggak ada mujizat bisa ada mujizat, nggak ada kesehatan ada kesehatan. Amin. Karena firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang baik, saya pada waktu bertobat 30 tahun lalu, ya itu karena saya kena jantung ya, stres berat kena jantung. Lalu saya ketakutan. Ya, lalu seorang pendeta berkata kepada saya, kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak perlu operasi. Asal bertobat sungguh-sungguh dan pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Wah, ini saya langsung keluar dari rumah sakit. Dokternya marah-marah. Ya, saya tidak peduli, saya hanya dengarkan perkataan hamba Tuhan itu. Wah, saya bergumul 2 tahun. Akhirnya saya bisa menang, saya sembuh. Ya, saya sembuh. Hanya saya mengapa? Saya pegang janji Tuhan, ya, supaya pikiran saya tidak pada sakit penyakit. Lalu saya mulai apa? Saya mulai baca firman Tuhan. Lalu saya mulai hafalkan. Saya jalan sambil ngomong-ngomong ya, firman Tuhan. Saya hafalkan. Jadi saya tidak memberikan kesempatan kepada masalah itu, penyakit itu mengganggu saya. Saya hanya menghafalkan firman Tuhan. Ya, sampai sekarang ya ada banyak, lumayan ada hafal sedikit banyak firman Tuhan. Karena saya hafalkan supaya pikiran saya tidak terfokus hanya kepada masalah penyakit, tapi kepada firman Tuhan. Dan saya pegang sampai saat ini 30 tahun, saya tidak pernah minum obat, tidak ke dokter. Firman Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Amin. Amin. Ya, amin. Kalau kita lihat di dalam, kembali tadi, tolong baca ayat 4, Yosua 1 ayat 4. Di musik siap-siap. Yosua 1 ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar,
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Semua itu ya, semua gunung dari pegunungan dari sungai Efrat semua itu akan menjadi milikmu. Artinya apa? Dengar baik. Ya, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang mengalami dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan orang-orang yang sempurna yang tidak punya kekurangan. Amin. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, mengalami mujizat luar biasa adalah orang-orang yang menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. 30 tahun saya tidak ke dokter, tidak minum obat. Karena saya punya Allah yang luar biasa yang memberikan janjinya luar biasa. Saya pegang janjinya. Amin. Amin. Ya, saudara baik. Ya, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan dipakai Tuhan luar biasa bukan orang-orang yang sempurna yang tidak punya kekurangan, tapi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa yang mengalami mujizat Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang menyadari adalah Allah dan adalah Allah yang luar biasa. Janjinya luar biasa. Amin. Ya, Daud berdiri di depan Goliat dengan kekurangannya, semua kekurangannya. Nah, dan dia berkata kepada Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan tombakmu yang besar, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar, engkau mendatangi aku dengan kekuatanmu yang besar, tapi aku mendatangi engkau hanya di dalam satu nama, dalam nama Allah semesta alam. Aku mendatangi engkau hanya dengan janji-janji Tuhan. Amin. Saya katakan kepada penyakit, hei, saya hanya datang kepada kamu, saya melawan kamu hanya dengan janji-janjinya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mau disembuhkan, dipakai Tuhan luar biasa, mengalami mujizat yang luar biasa, bersandar pada janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. 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 Saudara dengar baik. Orang-orang yang dipakai, kita lihat ya, Daud dia berdiri di depan Goliat dengan kekurangannya. Ya, dia berkata kepada Goliat, ya, engkau boleh mendatangi aku dengan tombakmu yang besar, dengan pedangmu yang besar, dengan kekuatan yang besar. Tapi aku mendatangi engkau hanya dengan satu nama, dengan Tuhan, nama Tuhan semesta alam. Hanya dengan aku sudah mendatangi engkau dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan orang yang sempurna. Amin. Itu sebabnya kalau saudara mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, tidak perlu saudara sempurna dulu. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ya, orang yang mengalami mujizat yang Tuhan yang luar biasa adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Nah, untuk memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, kita harus bertindak dengan iman, melangkah dengan iman. Tadi kalau Yosua tidak bergerak, tidak melangkah, dia tidak dapat apa-apa. Walaupun janji itu sudah diberikan, kita harus berani untuk bertindak dengan iman. Itu perlu satu keberanian. Kemarin saya pernah khotbah 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepada Dia. Kalau kita percaya bahwa kita tahu bahwa Dia itu menjawab doa kita, perlu satu tindakan iman. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa mengalami mujizat Tuhan luar biasa, bukan orang-orang yang sempurna. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa mengalami mujizat Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana supaya memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan? Harus bertindak dengan iman. Untuk bertindak dengan iman perlu satu keberanian. Coba kalau Daud takut menghadapi Goliat, bagaimana dia bisa menang? Bagaimana mujizat bisa terjadi? Tidak mungkin. Aduh, cek gede nih, cek besar, kok besar sekali. Ini bukan saya punya lawan. Takut, bagaimana mujizat bisa terjadi? Tidak akan terjadi. Kalau kau takut dengan masalahmu, dengan penyakitmu, bagaimana kau bisa menang? Perlu tindakan iman, satu keberanian untuk melangkah. Saya harus menang. Amin. Ya, itu sebenarnya. Kalau kau ingin menang, kalau kau ingin jadi kepala bukan ekor dan bukan turun, hidup sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan, melangkah sungguh dengan firman Tuhan. Amin. Ada 2 langkah, yang ada 3 tapi nanti minggu depan yang 1. Ada 2 langkah. Bagaimana supaya kita bisa menang atas masalah, win over problem. Yang pertama, seperti Yosua dia diajari Tuhan untuk memiliki pandangan ke depan, tidak melihat ke belakang lagi. Ya. Yang kedua, Yosua bisa menang atas masalah
Yosua bisa menang atas persoalan semuanya. Karena yang kedua, Tuhan mengajari Yosua untuk memiliki hidup yang berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya, amin. Kita adalah pemenang. Tuhan ciptakan kita di pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat tanganmu bersama-sama saya, katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk memiliki pandangan ke depan, tidak melihat ke belakang lagi Tuhan. Biarlah bangsa kasih janji-Mu. Siang hari ini atau sore hari ini Tuhan sudah melawan kita dengan firman-Nya. Ketika masalah itu datang, persoalan datang, bagaimana kita harus menang? Bagaimana kita bisa menang? Yang pertama, jangan lihat ke belakang lagi. Jangan lihat kegagalan masa lalumu. Ibrani 10 ayat 17, Tuhan tidak pernah melihat kegagalan masa lalumu. Tuhan tidak pernah melihat dosa-dosa masa lalumu. Lihat ke depan, pandang ke depan. Kalau saudara naik mobil, setir mobil, selalu yang dilihat kaca spion terus, lihat ke belakang terus, dobrok di depan. Lihat ke depan, pandang ke depan. Yesus ada di depan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang? Tuhan mengajari Yosua bisa menang karena Tuhan mengajari dia untuk memiliki hidup yang berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah luar biasa. Keadaan dunia ini boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan menciptakan tidak ada menjadi ada. Janji Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia dan tidak bisa ditarik kembali oleh Tuhan sendiri, tidak bisa menarik kembali. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu akan terjadi. Lebih mudah, lebih gampang. Langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Amin. Sampai titik komanya pasti janji Tuhan digenapi oleh Tuhan. Melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, melihat mujizat Tuhan. Meteraikan Roh Kudus firman bagi kami, mampukan kami lakukannya jika kami semua hidup di dalam berkemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Beri pulang bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas lawatan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya pada sore hari ini. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ketika masalah itu datang, apalagi bertubi-tubi, bagaimana kami bisa menang atas masalah. Dua hal Tuhan ajarkan bagi pada sore hari ini. Sebagaimana Yosua Tuhan ajari, kami harus memiliki pandangan ke depan saja, tidak melihat ke belakang lagi. Kalau di saat lalu kami pernah gagal, kami tidak melihat kegagalan kami di masa lalu kami, tapi kami melihat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kami di depan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajari kami supaya kami menang atas masalah, yaitu kami harus hidup sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan, hidup berdasarkan pada janji-janji Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus menyatakan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh hidup dalam kemenangan dari Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, baik teman-teman jemaat Elroy yang ada di Jember, ada di Probolinggo, ada di Keraksan, ada juga dimanapun berada, Tuhan, termasuk juga di Perak, di Jember, di Manado, teman-teman kami yang ada di Malaysia, juga yang ada di Belanda dan ada di Amerika, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam pergumulan mereka Tuhan yang tolong, jadikan mereka lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat syukur bagi tempat yang maha tinggi. Berkati teman-teman kami juga yang menopang pelayanan kami, baik Frigo, berkati istrinya yang ada di luar pulau di Sumbawa, berkati keluarga sekeluarga. Demikian juga Kodani bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Juga Rudi bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan juga Abed, Tuhan memberkati pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya diberkati. Niki Heskia bersama keluarga diberkati semuanya Tuhan. Odi juga bersama keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi, Tuhan memberkati. Berkat jauhkan dari musuh luar dan dari musuh dari dalam. Berkat pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan angkat tanganmu jemaat-Mu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan dan sukacita damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan. Kuasa urapan Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan